Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ramadan Rian Pratama, biasa dipanggil Rian. Untuk video kali ini saya ingin menjelaskan materi tentang subnetting dan IPv6. Dan untuk kalian ketahui ya, materi kali ini bertujuan untuk mengetahui apa itu subnetting, manfaat subnetting, dan sebagai contoh-contoh subnetting, apa itu IPv6, dan perbedaannya dengan IPv4. Dan tidak usah berlama-lama, mari kita lanjut ke materi. Pengertian subnetting. Subnetting adalah proses membagi satu jaringan IP besar menjadi beberapa jaringan kecil yang disebut dengan subnet. Tujuan utama subnetting adalah untuk mengoptimalkan penggunaan alamat IP, meningkatkan keamanan, dan mengurangi lalu lintas atau trafik yang tidak perlu di dalam jaringan. Dengan subnetting, administrator jaringan dapat 1. Mengelompokkan perangkat berdasarkan lokasi atau fungsi. 2. Mengurangi broadcast domain. Dan terakhir, meningkatkan efisien routing dan manajemen jaringan. Manfaat subnetting. Yang pertama, efisien alokasi alamat IP. Subnetting memungkinkan pembagian IP address secara lebih hemat dan tepat guna, terutama dalam jaringan besar yang memiliki banyak divisi atau departemen. Yang kedua, mengurangi trafik atau broadcast. Dengan membagi jaringan menjadi subnet yang lebih kecil, pesan broadcast hanya menyebar dalam subnet tersebut sehingga mengurangi beban jaringan secara keseluruhan. Yang ketiga, meningkatkan keamanan jaringan. Subnetting membantu memisahkan bagian-bagian jaringan jika terjadi serangan atau gangguan pada satu subnet, maka tidak langsung mengaruhi subnet lain. Dan yang keempat, optimasi routing atau routing lebih efisien. Subnetting mendukung menggunakan CDR dan VLSM yang membuat routing tampil dengan lebih ringkas dan jalur data menjadi lebih efisien. Komponen dasar subnetting. Yang pertama itu ada IP address yang biasa kita gunakan tuh, yang ada biasa di dalam jaringan dengan kode 192.168.10.0/24. Yang kedua ada subnet max, yang dimana di dalam kodenya itu ada 255.255.255.0. Yang ketiga ada network ID, itu biasa digunakan di Wi-Fi biasa ada yang berkode seperti 192.168.10.0. Yang keempat ada broadcast address yang berkode 192.168.10.255. Yang kelima ada host rank yang dimana kodenya 192.168.10.1 sampai dengan 192.168.10.254. Konsep IPv6. Apa itu IPv6? IPv6 atau bisa dibilang seperti Internet Protocol versi 6 adalah versi terbaru dari protokol internet yang dirancang untuk menggantikan IPv4. Karena keterbatasan jumlah alamat pada IPv4, IPv6 menggunakan panjang alamat 128 bit, yang secara teoritis dapat menghasilkan lebih dari 340 undecillion alamat unik. 3.4 kali 10⁻38. Jauh lebih banyak dibandingkan IPv4 yang hanya menyediakan sekitar 4,3 miliar alamat. IPv6 dikembangkan oleh IETF atau Internet Engineering Task Force dan mulai diperkenalkan secara luas sejak tahun 1998. Selain menyediakan jumlah alamat yang jauh lebih besar, IPv6 juga membawa berbagai peningkatan seperti efisien routing, konfigurasi otomatis atau stateless auto configuration, keamanan bawaan atau IPsec, dan pengelolaan jaringan yang lebih baik. Perbedaan IPv6 dengan IPv4. Yang pertama itu dari jumlah alamat. Untuk IPv4 ada 4,3 miliar alamat atau 2/32. Untuk IPv6 terdapat 340 undecillion alamat atau 2/128. Yang kedua ada format alamat. Untuk IPv4 terdapat 32 bit
yang ditulis dalam bentuk desimal, sedangkan IPv6 terdapat 128 bit yang ditulis dalam bentuk heksadesimal. Yang terdiri dari 4 blok angka. Kalau yang IPv6 itu terdiri dari 8 blok angka heksadesimal. Dan contoh penulisannya bisa dilihat sendiri. Dan dan keempat itu ada blok pemisah. Kalau IPv4 itu pakai titik, kalau IPv6 itu pakai titik 2. Tahun kemunculan untuk IPv4 itu pada tahun 1981 dan untuk IPv6 muncul pada tahun 1998. Untuk keamanan tidak terintegrasi perlu konfigurasi untuk IPv4 dan untuk IPv6 IPsec terintegrasi secara optimal. Konfigurasi untuk IPv4 manual atau via DHCP dan untuk IPv6 dapat autoconfig standar. Dan untuk kompatibilitas IPv4 didukung oleh hampir semua perangkat. Dan untuk IPv6 dibutuhkan untuk perangkat yang terbaru saja. Dan ini untuk format alamat IPv6. Format alamat IPv6 biasa menggunakan 8 kelompok dengan 4 digit heksadesimal. Memisah setiap kelompok dengan titik 2 memungkinkan identifikasi unik yang lebih besar. Contohnya 2001.2 0.000.2.0.0.0.2.0.0.0.2.0.0.0.2.0.0.0.2.0.0.0.2.0.0.2.0.0.2.0.0.2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  Kesimpulannya, kesimpulan dari seluruh materi tersebut adalah subnetting merupakan teknik penting dalam pengelolaan jaringan yang membantu membagikan jaringan besar menjadi beberapa jaringan kecil agar lebih efisien, aman, dan mudah dikelola. Di sisi lain, IPv6 hadir sebagai solusi dari keterbatasan IPv4 dengan menyediakan ruang alamat yang besar serta fitur-fitur modern seperti auto configuration dan keamanan bawaan. Penguasaan kedua konsep ini sangat penting bagi siapapun yang ingin terjun di dunia jaringan komputer, baik untuk keperluan profesional, sertifikasi, maupun pengembangan karir di masa depan. Sekian dari saya, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.